Penyerbuan kota Tesalonika pada tahun 904 Masehi dilakukan oleh Angkatan Laut tidak resmi Daulah Islam Abbasiyah pada awal abad ke-10. Armada kaum muslimin ini dipimpin oleh Leo Tripoli, seorang mualaf yang dianggap pemberontak oleh Imperium Bizantium. Nanti kita akan jelaskan siapakah dia. Tidak banyak yang diketahui tentang Leo Tripoli, kecuali bahwa ia lahir dekat kota Antalya, kota yang berkembang pesat di bawah pemerintahan Romawi. Ia awalnya adalah tawanan perang yang dibawa ke Tripoli. Dalam masa tawanan itulah ia memeluk Islam dan masuk dalam ketentaraan sebagai pelaut hingga naik menjadi komandan tempur laut. Pada awalnya, Leo bersama orang-orang Yunani lainnya dan Damian dari Tarsus berpartisipasi dalam pasukan Daulah Abbasiyah untuk merebut Mesir dari dinasti Tulunid dan mengembalikannya dalam kendali Abbasiyah. Leo dan Damian akhirnya sering bekerja sama dalam beberapa dekade untuk menggempur kekaisaran Bizantium. Kedua mualaf ini dianggap pemberontak paling berbahaya bagi pihak Bizantium. Pada musim panas 904 Masehi, Leo memimpin ekspedisi Angkatan Laut Besar Abbasiyah yang terdiri dari 54 kapal armada Suriah dan Mesir, dengan targetnya adalah Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Ketika mendekati Selat Dardaneles, armada kaum muslimin merasa sasaran awalnya terlalu kuat, sehingga mereka akhirnya sepakat untuk membelokkan arahnya menuju kota Tesalonika yang masih berada di pesisir Laut Aegean. Ternyata di luar dugaan, perubahan sasaran ini memberikan kejutan tersendiri bagi pasukan Bizantium, sehingga angkatan lautnya tidak sigap bertindak. Bahkan dinding pertahanan kota yang menghadap ke laut masih belum diperbaiki dari kompleks sebelumnya, menjadi menambah masalah. Kedua komandan Bizantium di kota tersebut bahkan memberikan perintah yang saling melemahkan. Setelah pengepungan 3 hari, pasukan muslimin yang dipimpin Leo Tripoli berhasil melampaui garis pertahanan laut dan mengatasi perlawanan garnizon Tesalonika, sehingga kota ini jatuh pada tanggal 29 Juli 904 Masehi. Setelah seluruh perlawanan ditundukkan, maka pasukan kaum muslimin berlayar kembali ke pangkalan dengan membawa 60 kapal rampasan perang dan membebaskan 4.000 tawanan muslim, serta menangkap pemimpin Tesalonika. Di antara tawanan tersebut terdapat seorang yang bernama John Kaminites yang mencatat seluruh peristiwa ini hingga ia dibebaskan dengan tebusan dari kaisar. Pada April 912 Masehi, Leo dan Damian kembali mencetak kemenangan besar. Kali ini armada kaum muslimin menghadapi Himerios dari Chios saat ingin merebut wilayah Emirat Kreta. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Leo dan Damian hingga akhirnya mereka diangkat menjadi gubernur dan wakil gubernur Tripoli, dan gelar Laksamana Amir al-Bahar pun disandangnya. Jabatan ini diberikan oleh Daulah Abbasiyah karena pengabdian dan pengorbanannya. Pada tahun 921 Masehi, Angkatan Laut Bizantium di bawah komandan John Redanos bertempur melawan armada laut kaum muslimin di bawah komandan Leo Tripoli di Lemnos. Berkat pengalaman dan kematangan John Redanos, akhirnya armada Bizantium mampu mengalahkan armada kaum muslimin di bawah komandan Leo Tripoli. Leo Tripoli akhirnya gugur di medan pertempuran dan armadanya hancur. Sedikit sekali sumber mengenai Leo Tripoli, namun sejarawan muslim Al-Masudi yang pernah bertemu dengannya menganggapnya sebagai salah satu navigator terbaik di masanya. Ia mengenalnya dengan nama Rasik Al-Wardam, adalah nama yang diberikannya ketika dia memeluk Islam.